Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang dinamika rotasi ya, yaitu menghitung percepatan dan gaya tegangan tali pada sistem katrol, jika masa katrolnya diketahui. Oke, kita langsung lihat saja contoh soal nomor 1. Di sini ada dua balok M1 dan M2, dihubungkan dengan sebuah katrol yang masanya 3 kg. Di situ masa katrol diketahui 3 kg. Diketahui masa M1-nya 4 kg dan masa M2 5 kg. Dan koefisien gesekan balok M1 dengan meja adalah 0,2. Hitung percepatan dan gaya tegangan tali. Oke. Nah, di sini katrol dia dianggap berbentuk silinder pejal ya. Silinder pejal itu memiliki momen inersia atau I yang dirumuskan setengah dikali massa dikali jari-jari pangkat 2, setengah mr pangkat 2. Oke, step pertama kita gambar dulu semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Kita mulai dari M2. M2 itu dia ada gaya gravitasi atau berat benda, yaitu W2 ya, yang besarnya didapat dari M dikali G. Nah, di situ M2-nya 5 kilo dikali dengan percepatan gravitasi bumi, kita anggap 10 saja. Jadi di sini 50 Newton. Kemudian di M1 itu juga ada W. Nah, ada W1. W itu arahnya selalu vertikal ke bawah ya, tegak ke bawah. Oke, W1-nya sama dengan 40 Newton. 4 dikali 10. Kemudian ada N1. Jadi ada gaya normal di sini. Karena balok 1 dia bersentuhan dengan meja atau dengan lantai, maka di situ ada gaya sentuh, gaya normal ya. Besarnya di situ sama dengan W1. 40 Newton. Kemudian ada gesekan FK. Nah, bagaimana ngitung FK? FK didapat dari mu K dikali N. Di FK didapat dari koefisien gesek dikali gaya normal. Gaya normalnya pada balok 1 itu ya. Mu K-nya di situ diketahui 0,2 dikali 40. Jadi di sini kita dapat 8 Newton. Nah, jadi ada gesekan 8 Newton. Nah, setelah kita mendapatkan W2 dan FK, kamu harus menentukan ini sistemnya dia geraknya kemana. Nah, pasti dia geraknya mengikuti arah W2 ya. Jadi W2 menarik balok M1. Nah, jadi arahnya ke bawah sini. Oke. Kemudian kita tentukan juga ada gaya tegangan tali. Kalau masa katrolnya dihitung, jadi rotasi katrolnya diperhitungkan, itu gaya tegangan talinya beda ya adik-adik, antara gaya tegangan tali pada tali yang di atas yang menghubungkan M1 dengan katrol, dan gaya tegangan tali yang menghubungkan M2 dengan katrol. Nah, jadi ini digambar sepasang. Misalnya yang M1 dengan katrol, kita misalkan gaya tegangan talinya adalah T1. Kemudian M2 dengan katrol, itu gaya tegangan talinya adalah T2. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita hitung, jadi nanti ada 2 buah T yang akan kita hitung, T1 dan T2. Oke, kita tinjau masing-masing benda di situ ya. Pertama kita tinjau balok-baloknya dulu. Tinjau balok M1. Nah, balok M1 yang dipakai adalah rumus sigma F sama dengan M kali A. Pada balok dia berlaku translasi atau pergeseran, jadi pakai hukum Newton ya, pakai sigma F. Nah, ini M yang dipakai adalah M1. Sigma F pada balok 1 didapat dari T1 dikurangi dengan FK. Oke, sigma F didapat dari gaya yang menarik dikurangi gaya yang menghambat. Karena M1 itu ke kanan, jadi gaya yang ke kanan itu positif, yaitu T1 ya. Lalu FK-nya dia menghambat, jadi negatif. M1 kali A. Jadinya T1 min 8 sama dengan M1-nya di situ sama dengan 4 dikali dengan A. Kita dapat di sini T1 sama dengan 4A ditambah 8. Gitu ya. Oke, kemudian kita tinjau lagi. Tinjau balok 2. Tinjau M2. Sama, dia pakai hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, pada balok 2, ada gaya W2 dan ada gaya T2. Ada 2 gaya yang bekerja pada balok 2. W2 itu positif, T2-nya negatif. Karena balok 2 itu ke bawah, W2-nya juga ke bawah. Nah, jadi W2 yang positif, T2 yang menghambat. Ini M-nya M2.
Oke, di situ W2 kita isi 50, kemudian V2 belum tahu, M2-nya di situ 5A. Jadi kita dapatkan persamaan 2 adalah V2 sama dengan 50 dikurangi 5A. Oke. Kemudian step ketiga adalah tinjau katrol. Nah, karena balok 2-nya turun, maka katrol itu putarannya seperti ini. Kalau dia putarannya searah jarum jam, artinya di sini, oh ya, pada katrol berlaku sigma tau ya, sigma torsi. Nah, sigma torsi dirumuskan sama dengan K dikali M dikali R dikali A. Nah, kemudian K itu apa kok? K itu ini, pengali pada rumus momen inersia. Karena silinder pejal itu K-nya nilainya setengah, jadi di sini kita bisa isi K-nya dengan setengah. Nah, jadi seperti itu ya. Sigma tau kita isi dengan gaya yang menarik, gaya yang searah dengan putaran katrol. Gaya yang searah dengan putaran katrol adalah V2. Dikurangi dengan gaya yang menghambat putaran katrol, yaitu T1. Nah, dikali dengan lengannya, yaitu sama dengan jari-jari katrol ya. Oke, T2 min T1 dikali R sama dengan setengah, dikali massa katrol, di situ kita bisa isi 3, dikali R dikali A. Nah, R-nya hilang. Kemudian T2-nya kita bisa ganti dengan 50 min 5A. T1-nya kita bisa ganti dengan 4A plus 8. Jadi 4A dikurangi 4A dikurangi 8. Sama dengan 3/2A atau 1,5 ya. Nah, 1,5A. Nah, jadi di sini kita akan dapatkan hasilnya min 5A, min 4A kita pindahkan ke kanan, dijumlahkan dengan 1,5A. Kita dapat 10,5A. Sama dengan 50 dikurangi 8, 42. Jadi A-nya didapat dari 42 dikurangi 10,5. Kita dapat di sini hasilnya 4 meter per second pangkat 2. Nah, jadi percepatan sistem atau percepatan balok sudah dapat 4 meter per second pangkat 2. Tinggal ngitung T1 dan T2. Nah, untuk mendapatkan T1, kalian bisa masukkan ke persamaan 1 tadi. T1 sama dengan 4 dikali A ditambah 8. Jadinya T1-nya kita dapat di sini 16 tambah 8 sama dengan 24 Newton. T2-nya kita dapat dari 50 min 5A. 50 dikurangi 5 kali 4. Nah, jadinya 50 dikurangi 20 sama dengan 30 Newton. Jadi kayak gitu ya adik-adik. Kita sudah dapatkan kecepatan T1 dan T2. Jadi pasti pakai 3 persamaan. Tinjau balok 1, tinjau balok 2, dan tinjau katrol. Soalnya di sini ada 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu A, T1, dan T2. Kalau cuma mau ngitung A-nya doang, kalian bisa menggunakan rumus shortcut ini ya. Jadi kita hanya model menghitung W2 dan FK. Nah, jadi pada kasus ini kan W2 menarik balok, FK-nya yang menghambat ya. Nah, jadi di sini percepatan didapat dari semua gaya, jumlah semua gaya yang menarik sistem dikurangi dengan semua gaya yang menghambat sistem. Jadi pada soal ini yang menarik adalah W2, yang menghambat adalah FK. Kemudian kalian bagi dengan massa total balok ditambah dengan setengah kali massa katrol. Nah, coba kita terapkan ya. Oke. Yang menarik adalah W2. W2 50 dihambat oleh gaya gesekan 8 Newton. Kemudian massa totalnya di situ adalah 5 ditambah 4. M1-nya 4, M2-nya 5, kemudian ditambah dengan setengah kali massa katrol, setengah kali 3, jadinya 1,5. Nah, cepat kan? Hasilnya 42 dibagi 10,5, sama dengan 4 meter per second. Jadi nggak usah pakai 3 persamaan tadi, bisa langsung dapat seperti ini. Untuk menghitung percepatan. Oke, supaya lebih mantap, di sini Kodan kasih contoh satu lagi tentang menghitung percepatan dan gaya tegangan tali ya. Oke, di sini kasusnya pada bidang miring dengan sudut elevasi 37 derajat, bidang miring kasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,2 ya. Oke, kita gambar dulu semua gaya yang bekerja di sini. Di sini ada balok M2 dan balok M1, maka dia pasti punya W ya. Di sini ada W2 80 Newton dan W1 50 Newton. Kemudian W1 itu kita uraikan. Jadi kalau pada bidang miring, sumbunya kita ngikutin bidang miringnya ya. Jadi ini sumbu X-nya nanti seperti ini.
sumbu Y-nya seperti ini. Nah, jadi W1 kan tidak tepat pada sumbu, jadi W1 kita uraikan dia jadi W1 cos 37, itu komponen yang masuk atau menusuk bidang miringnya, kemudian W1 sin 37 itu yang sejajar dengan bidang miringnya. Yang membuat balok ini dia menarik ke bawah itu adalah W1 sin 37-nya. Oke, kita hitung ya. W1 50 Newton. 50 dikali cos 37. Cos 37 adalah 4/5. Jadi, di sini kita dapat 50 kali 4/5, 40 Newton. Kemudian, di sini kita dapat 50 dikali 3/5. Kita dapat 30 Newton. Nah, jadi seperti ini. W1 cos 37, 40 Newton. W1 sin 37-nya 30 Newton. Nah, kemudian, dia pasti ada gaya normal ya. Nah, gaya normal di sini, pada biang miring, dia melawan W1. Nah, jadi gaya normalnya dia melawan W1 seperti ini. Jadi gaya normalnya sama dengan W1 cos 37. Gitu ya. Kemudian, karena dia kasar, ada gesekan, maka bisa kita hitung FK. FK mu K dikali N. 0,2 dikali 40. Nah, hasilnya 8 Newton ya. Jadi ada gaya gesekan. Oh ya, kemana kok gaya gesekan pada M1-nya? Ke atas atau ke bawah? Nah, kamu tentukan dulu arah geraknya ya. Di sini dia yang saling melawan, yang tarik-tarikan adalah W2, 80 Newton melawan 30 Newton. Mana yang lebih besar? 80 Newton kan? Jadi 80 Newton yang menang, jadi dia balok 2-nya itu menarik balok 1. Jadi balok 2 ke bawah, balok 1-nya dia naik. Nah, karena balok 1-nya naik, jadi gaya gesekan selalu berlawan dengan arah geraknya. Jadi kalau dia geraknya naik, gesekannya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi FK-nya 8 Newton ke bawah. Oke, kita buat dulu tegangan talinya. Di situ ada T1 yang menghubungkan M1 dengan katrol, kemudian ada T2 yang menghubungkan balok 2 dengan katrol. Putaran katrolnya jarum jam lagi, karena dia M2-nya menarik M1. Ya, untuk ngitung percepatan, coba kita gunakan rumus cepat yang tadi ya. Jumlah gaya yang menarik dikurangi jumlah gaya yang menghambat, dibagi dengan massa total, yaitu M1 tambah M2, ditambah setengah kali massa katrol. Oke, yang menarik di situ adalah W2. Jadi W2 80 Newton, dia melawan 30 Newton dan melawan W sin yang besarnya 30 Newton dan melawan FK juga yang besarnya 8 Newton. Oke, kemudian kita bagi dengan massa M1 tambah M2, 5 ditambah 8 ditambah dengan setengah kali 2 tambah 1. Di atas kita dapat hasilnya adalah 42, kemudian dibagi dengan 14. Nah, kita dapatkan di sini hasilnya adalah 3 meter per second pangkat 2. Itu percepatannya. Gimana kalau ngitung tegangan talinya kok? Nah, kalau ngitung tegangan tali harus tinjau benda. Kita hitung T1, tinjau M1. Nah, tinjau M1 sama dengan sigma F sama dengan M1 dikali A. Nah, sigma F pada balok 1 itu adalah T1 melawan W sin melawan gesekan. Sama dengan massa benda satunya di situ 5 dikali percepatan 3. Jadi kita dapat T1-nya sama dengan 15 ditambah 38. Hasilnya sama dengan 53 Newton ya. Kemudian bagaimana menghitung T2? Menghitung T2 mudah saja, tinjau balok 2. Atau tinjau M2 ya. Nah, sigma F sama dengan M2 kali A. Nah, sigma F pada balok 2 didapat dari W2 min T2. Sama dengan M2 kali A. W2-nya 80 min T2 sama dengan 8 kali 3. Jadi T2-nya kita dapat di situ sama dengan 80 dikurangi dengan 24. Berapa dapatnya? 56. Jadi seperti itu ya adik-adik. Bagaimana? Bisa dipahami?